Selamat sore buat kita semua. Untuk kelompok A3, baik, saya akan mensimulasikan praktek coaching untuk kasus 3. Untuk kasus 3 yang bertindak sebagai coach adalah saya sendiri, Ibu Alexa. Yang bertindak sebagai coachi adalah Ibu Desrianti, dan yang bertindak sebagai pengamat adalah Pak Helmi dan Ibu Erhanita. Sekarang saya akan mensimulasikan. Ini kita masuk dengan tujuan umum yang pertama. Sebagai coachi, saya persilakan Ibu Desrianti. Baik, selamat siang Ibu. Apa Ibu mempunyai waktu luang untuk saya hari ini? Selamat siang juga Bu. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasa. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, tapi sebelumnya mohon maaf loh Bu, saya jadi mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu. Begini loh Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari apa yang sedang saya hadapi ini, Bu. Masalahnya apa Masalahnya, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu, saya mendapat teguran, Bu, dari pengawas. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Ya, sebenarnya sih tidak terlalu serius, Bi. Kalau menurut saya tidak terlalu serius, Bu. Tidak serius? Tidak serius yang gimana Bu? Proses mengajar yang pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya loh, Bu. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik kalau boleh tahu Bu? Ibu pengawas sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referen di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampai menyampaikan hal itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu. Selama ini, apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber buku dalam perpustakaan. Kemudian saya juga mengajak siswa-siswa saya untuk menonton video yang saya tayangkan, yang mana video itu merupakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan saya itu sudah memudahkan siswa, juga memberikan motivasi, dan sudah mengacu kepada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui,
Karakter siswa itu berbeda-beda, Bu, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya, Bu, ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini siswa saya yang hasilnya kurang maksimal. Itulah, Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Saya pikir sih ada benarnya juga ya, Bu, ya. Seperti Saya pikir benar juga sih, Bu, yang Ibu sampaikan. ya, setelah Ibu cerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, terus terang sih beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, ya kan. Saya menjadi resah, gelisah di rumah, kepikiran terus gitu loh, Bu, dengan masalah ini. Ya, jadi akibatnya sih pekerjaan saya yang lain agak terganggu. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebenarnya yang membuat saya merasa resah dan tidak nyaman itu ya karena, pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya, Bu. Nah, saya sih takut nanti hal ini berdampak di kemudian hari gitu loh. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada sekolah. Iya iya ya, Bu, ya. Kira-kira nanti saya dipanggil oleh kepala sekolah apa enggak ya, Bu, ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan iya ya, Bu, ya. Dari apa yang Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depan? Saya sih berniat, Bu, untuk menemukan, menemui, ibu pengawas, kemudian saya membicarakan hal ini. Mungkin, nanti beliau dapat memberikan solusi yang terbaik kepada saya. Lalu, apakah ada hal lain yang Ibu bisa lakukan? Ya mungkin karena memang, apa yang beliau sampaikan ke saya terkait proses pembelajaran, tentu, jika saya nanti, bersalah, tentu saya harus meminta maaf kepada beliau, Bu, gitu. Nah, kemudian saya juga akan meminta saran kepada pengawas, bagaimana ke depannya saya menjalankan proses belajar mengajar, menjadi lebih baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya setelah ini mungkin saya akan, mengikuti apa yang disampaikan oleh ibu pengawas ya tentang, memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Nanti sumber belajar yang lain akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman. Artinya saya akan, memakai buku teks dan, menambahnya dengan, video-video pembelajaran yang selama ini saya gunakan. Wah, langkah yang Ibu ambil tepat sekali ya. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Iya, Bu, mudah-mudahan langkah yang saya ambil ini, bisa tepat dan, saya setuju dengan ide yang sudah Ibu sampaikan. Syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang
Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu kepada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks tersebut, Bu. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen? Nah, itu dia, Bu, masih saya pikirkan. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru, sejawat, ya kan, kemudian guru serumpun mata pelajaran dengan saya, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan hal tersebut. Itu bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, yang nyaman, tanpa dihantui rasa nyaman. Baiklah, Bu, terima kasih banyak loh, Bu, atas waktunya sudah mendengarkan curhat saya. Kemudian sekarang saya sudah merasa sedikit lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang baik, guru yang menjadi teladan untuk siswa-siswa kita. Amin. Sama-sama, Bu. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya ya. Ya, Bu, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Semoga Ibu sehat selalu ya. Sama-sama. Terima kasih kembali, Bu. Sekian Baik, dari selanjutnya kepada pengamat, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Alexa sudah melaksanakan prakteknya. Jadi kalau dari pengamatan saya pribadi, untuk tahapan-tahapan itu sudah ada semua. Maksudnya dari tahapan tujuan umum, kemudian tahapan identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab itu sudah ada. Akan tetapi mungkin ini untuk masukan saja, masukan dan saran mungkin ke depannya supaya lebih baik lagi karena kita sedang belajar juga kan, sama-sama kita belajar. Mungkin di tujuan umum itu pertanyaannya kurang spesifik ya. Maksudnya tujuan dari pertemuan itu apa, kemudian definisi dari tujuannya pertemuan itu apa, kemudian mungkin ada ukuran keberhasilan pertemuannya itu apa disampaikan gitu loh pada waktu tujuan umum ini. Nah, kemudian di tahapan identifikasi tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang mendalami, memang sifatnya mendalami, mencari tahu apa sebetulnya permasalahan itu terjadi kan gitu. Cuma di sini di proses identifikasi ini bercampur, ada tujuannya, kemudian ada tanggung jawabnya juga ada masuk di situ pertanyaan-pertanyaannya kan gitu. Jadi agak gimana kompleks gitu loh. Jadi bukan ke tahapan identifikasinya. Kemudian kalau untuk rencana aksi sudah ada pertanyaan-pertanyaannya dan di tahapan tanggung jawab itu sudah pas. Mungkin diidentifikasi aja tadi banyak banyak kalimat pertanyaan yang kayaknya ini harusnya masuk ke tujuan umum nih kan gitu. Kayaknya masuk ke tanggung jawab nih, tapi kok masuk ke identifikasi ya. Maksudnya seperti itu. Saya kira itu aja kalau dari pengamatan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Alkisia, saya juga pengamat yang kedua, tapi sedikit saya sampaikan mungkin kepada Pak Helmi di sini, kemarin seperti Pak Budi sampaikan, kita tidak bisa memberikan kesimpulan pengamatannya, tetapi menyampaikan apa tujuan yang disampaikan oleh Ibu Alkisia gitu loh. Nah di sini saya lihat Bu Alkisia menyampaikan yaitu tujuannya adalah untuk memberikan solusi kepada masalah
guru yang sedang menghadapi masalah dengan pengawas. Dan saya rasa itu sudah bagus sekali ya Ibu ya, sudah masuk ke tujuannya. Kemudian identifikasi masalah di sini juga sudah jelas. Di sini tadi disampaikan oleh Ibu Alexia bahwa masalah beliau adalah masalah ketika beliau ditegur oleh seorang pengawas dalam mengajar ketika tidak menggunakan buku teks. Begitu ya Bu Alexia ya. Nah, itu termasuk identifikasi masalahnya. Nah, kemudian untuk rencana aksinya adalah mungkin mohon maaf di rencana aksinya mungkin dari tadi disampaikan dari apa yang sudah Ibu sampaikan rencana ke depan. Nah, di sini juga sudah disampaikan bahwa di sini Ibu sudah menyampaikan rencana aksi yaitu dengan menanyakan apa rencana guru tersebut ke depannya, dan di sini juga coachnya sudah menjawab bahwa beliau akan menemui pengawas dan akan meminta maaf, kemudian meminta pembelajaran ya, meminta proses pembelajaran ke depannya bagaimana cara yang baik yaitu dengan menggunakan buku teks serta menggunakan alat-alat peraga yang selama ini digunakan seperti itu. Nah, untuk tanggung jawab, nah di sini saya rasa tanggung jawabnya sudah jelas karena di sini guru tersebut sudah berkomitmen meminta maaf tadi ya kepada pengawas. Nah, dengan kemudian beliau juga meminta dukungan kepada pengawas apa yang dibutuhkan untuk pembelajaran berikutnya. Nah, mungkin itu hasil pengamatan saya Bu Alexia secara umum sudah bagus ya, maju terus.